Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di majelis ilmu secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan, karena menuntut ilmu itu sejatinya adalah sedang mencari dan mendapatkan cahaya Allah, cahaya hidup yang akan menerangi ke depan kita, ke belakang kita, ke atas kita, ke bawah kita, ke kanan kita, ke kiri kita, serta menerangi hati kita, menerangi pendengaran kita, menerangi penglihatan kita, dan menerangi hidup kita sehingga hidup kita bertabur cahaya. Insya Allah kita aman dari kegelapan, kegelapan dunia dan kegelapan akhirat, sehingga apa yang kita tuju akan tercapai dengan sukses, yaitu mendapatkan surga Allah dalam ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin bab 78 tentang babu birril walidain wasilatirahim, bab tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dan silaturahim. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua di dalam Al-Quran disebut al-ihsan bil walidain, wa bil walidaini ihsanan. Sedangkan di dalam al-hadis disebut birrul walidain. Ada dua hak Allah atas hambanya, yaitu beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya, tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Itu dua hak Allah atas hambanya. Jadi pertama apa? Ibadah kepada Allah. Itu hak Allah. Yang kedua adalah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kamu sekalian kepada Allah, dan janganlah kamu sekalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu surat An-Nisa ayat 36 tentang hak Allah atas hambanya. Sedangkan hak kedua orang tua atas anaknya adalah berbuat baik kepada keduanya. Wabil walidaini ihsana. Jadi ada kewajiban kita secara vertikal, hablum minallah, beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Ada kewajiban kita secara horizontal, hablum minanas. Di antaranya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah maaf ini kayak ini. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya merupakan bentuk syukur atas semua nikmatnya. Jadi Allah banyak memberikan nikmat kepada hambanya, tujuannya adalah untuk disyukurinya. Dan cara mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmatnya adalah pertama dengan beribadah kepadanya, dan yang kedua dengan tidak menyekutukannya. Sedangkan
berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan ungkapan syukur atas semua kebaikannya. Ya. Jadi banyak kebaikan orang tua yang diberikan kepada anaknya dan wajib disyukuri. Dengan apa? Dengan berbuat baik kepadanya. Ya. Dan ini antaranya disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Wa wassayna insana biwalidayhi. Kami wasiatkan, kami pesankan, kami nasihatkan, dan kami perintahkan kepada manusia, ya, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Terutama hamalathu ummuhu, ya, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ya. Di antara kebaikan kedua orang tua itu adalah kebaikan ibunya kepada anaknya pada saat mengandungnya, pada saat melahirkannya, pada saat menyusuinya sampai menyapihnya. Ya. Itu diantara sekian banyak kebaikan orang tua kepada anaknya yang wajib disyukuri dengan birrul walidain. Ya. Oleh karena itu kata Allah, aniskurli wali walidaika ilayal masir. Ya. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Ilayal masir. Ya, kepadakulah ya tempat kembali. Ya. Jadi di dunia ini cuman sementara. Di dunia ini cuman tidak selamanya, ya, cuman mengembara. Suatu saat akan kembali dan dikembalikan, ya, ke tempat yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kita yakin kita kepunyaan Allah dan juga kita yakin kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dua hal. Kalau kita yakin kita punya Allah dan yakin kita akan kembali kepada Allah, lakukan dua hal. Yang pertama, bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepadanya dan tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, bersyukur kepada, ya, kedua orang tuanya. Ya, dengan apa? Dengan berbuat baik kepadanya. Ya. Dan kemudian orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, niscaya anaknya kelak akan berbuat baik kepadanya. Ya. Jadi dalam Islam itu ada, ya, kaidah, ya, apa? Al jaza min jinsil amal. Ya. Jadi balasan yang Allah akan berikan kepada manusia itu sesuai dengan amalnya. Ya. Di antaranya, kalau seorang anak bersyukur kepada orang tuanya, maka Allah akan bersyukur kepadanya. Di antara bentuk syukur itu adalah surga. Ya. Ya. Jadi anak yang bersyukur kepada orang tuanya, bersyukur atas kebaikan orang tuanya dengan cara berbuat baik, maka Allah akan balas dengan yang namanya surga. Ya. Tapi kemudian itu di akhirat. Di dunia kalau anak berbuat baik kepada orang tuanya, kelak ketika anak itu menjadi orang tua, maka anaknya akan berbuat baik kepadanya. Nah, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Birru abaakum. Kalian harus berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Tabarrakum abnaukum. Pasti anak-anakmu akan berbuat baik kepada kamu. Wa'afu, dan ketika menjadi suami, jaga, ya, jangan sampai berbuat zina. Ya. Sebab kalau itu dilakukan, maka istrimu, ya, tidak akan melakukan hal yang serupa. Bayangkan. Kalau suami berzina, bisa jadi nanti istrinya juga ikut berzina. Tapi kalau suaminya menjaga kemaluan, menjaga kehormatan, tidak berzina, maka istrinya pun akan dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan itu. Ya.
Ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian orang yang menjadikan kedua orang tuanya senang, bahagia, kemudian merasa puas dengan kebaikan anaknya, pasti Allah akan membuatnya ya senang, bahagia dan puas. Ya. Jadi kesenangan sekarang, kepuasan sekarang, kebahagiaan sekarang itu ada kaitannya dengan sikap kita dulu terhadap kedua orang tua. Ya. Jadi kalau orang tua kita dulu disenangkan oleh kita, dibahagiakan oleh kita, dipuaskan oleh kita, maka sekarang hidup kita oleh Allah akan dipuaskan, disenangkan, dibahagiakan. Ya. Dan ini hadisnya populer. Ya. Ridallahi fi ridal walidain. Ya, ridho Rabb fi ridal walidi katanya. Ya. Jadi ridho Allah ada di dalam ridho orang tua. Ya. Wa sakhatullah wa suhtullah fi sakhati wisahatil walidain. Ya. Demikian pula murkanya Allah itu ada dalam murkanya orang tua. Ya. Ini ya. Hal jaza ul ihsan ilal ihsan kata Allah dalam surat Ar-Rahman. Bukankah balasan kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Ya. Jadi kalau kita baik sama orang tua, maka nanti anak kita akan baik kepada kita. Allah pun akan baik kepada kita. Tapi kalau kita tidak baik sama orang tua, nanti kelak anaknya pun akan tidak baik kepada kita. Demikian pula Allah akan murka kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian perintah berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain ditempatkan setelah perintah beribadah kepada Allah dengan tidak melakukan kesyirikan. Ini perintah yang agung, perintah yang mulia, ya, perintah yang sakral. Ya. Ya. Ditempatkannya itu setelah perintah beribadah Allah dengan tidak melakukan kesyirikan. Baru kemudian Allah menyuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Apa kata Allah? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian semuanya harus ibadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa 36. Ya. Kemudian sedangkan perintah silaturahim ya, itu ditempatkan setelah perintah bertakwa kepada Allah. Ya. Orang yang bertakwa kepada Allah di dunia akan dimuliakan. Ya. Di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Tempat kemuliaan yang sebenarnya. Tempat kemuliaan yang hakiki dan abadi. Ya. Tempat kemuliaan yang terbaik. Ya. Itu. Ya. Di antaranya takwa itu kan perlu yang namanya tahqiq. Ya. Takwa itu perlu yang namanya ya realisasi, manifestasi atau perwujudan. Ya. Di antara bentuk takwa yang sebenarnya itu adalah silaturahim. Ya. Makanya setelah Allah menyuruh bertakwa kepadanya, baru kemudian kata Allah, wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Ya. Kalian harus takwa kepada Allah yang kalian senantiasa saling meminta ya, dengan menyebut namanya, meminta kepadanya, dan tolong jaga pula silaturahim. Ya. Nah, bertakwa kepada Allah itu ada 3. Pertama ada faraid, melaksanakan semua kewajiban, semua yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Jadi semua yang dipadukan laksanakan kalau mau dicatat sebagai orang yang bertakwa. Silaturahim itu fardu, silaturahim itu wajib. Ya. Tidak mungkin ya kita dianggap sebagai orang sebagai orang yang bertakwa kalau tidak bersilaturahim. Ya. Yang kedua, menjauhi kemaksiatan, itu takwa. Ijtinabul ma'asi, semua yang dilarang, semua yang dibenci, semua yang dimurkai, semua yang dilaknat oleh Allah,
itu jauhi, jangan sampai didekati. Ya. Dan yang ketiga, takwa itu menjaga diri dari yang akan menimbulkan dosa. Ya, siyanatun nafsi amma ya'thimu. Ya. Menjaga mata, ya, agar tidak terjerumus kepada zina misalnya. Ya. Ya, menjaga omongan agar tidak terjerumus kepada ghibah, fitnah, ya, dan lain sebagainya, ya. Ya. Jadi semuanya harus dijaga, karena takwa itu maknanya menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga tangan, menjaga kaki. Kenapa? Sebab itu bisa menimbulkan dosa. Sementara orang yang bertakwa itu di samping melaksanakan kewajiban, menjauhi kemaksiatan, juga menjaga diri dari ujung rambut sampai ujung kaki dari apa saja yang akan menimbulkan dosa dan maksiat. Ya. Sedangkan menjaga silaturahmi atau silaturahim adalah menjaga hubungan keluarga dan tidak memutuskannya. Ya. Jadi insya Allah, ya, kita dengan keluarga tidak akan putus, bukan hanya di dunia saja, tapi juga sampai di akhirat. Ya. Sebab ada orang yang di dunianya, ya, dia dekat banget, ya, peduli banget, tapi di akhirat malah bukan hanya dekat, tapi lari. Ya. Maka kalau silaturahim itu menjanjikan sorga, dan sorga itu tempat berkumpul semua keluarga, maka silaturahim itu penting. Keluarga itu harus dijaga. Ya. Jangan sampai putus. Anak putus dengan anak putus dengan orang tuanya, istri putus dengan suaminya, ya, gitu. Ya. Kemudian saudara putus dengan saudaranya. Nah, maka menjaga hubungan agar tidak putus, tetap terjalin, itu namanya silaturahim. Ya. Makanya kata Rasul, sil man qata'aka. Jadi kalau ada orang yang memutuskan silaturahim, maka kamu sambungkan, jangan dibiarkan. Ya. Jadi silat itu nyambung, rohim itu artinya keluarga. Ya. Jadi karena semua bermuara dari satu tempat yang bernama rohim. Ya, manusia itu berasal dari rahim ibu. Maka kemudian jangan sampai putus itu. Ya. Apalagi putusnya nanti di akhirat. Ya, tidak ketemu di sorga. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Kemudian yang termasuk arham itu, yang dimaksud dengan arham itu pertama adalah orang tua. Ya. Jadi ada orang tua, maaf ya, itu putus hubungannya dengan anaknya sampai anaknya itu meninggal, ya, itu ada tuh, ya, ada, itu salah seorang artis, tidak perlu disebutkan namanya. Anak itu sudah meninggal tapi hubungannya dengan orang tua masih putus itu, ya. Kemudian yang dimaksud dengan arham itu adalah anak, ya, ya, atau abna, ya. Kalau aba itu orang tua, ya, ibu dan bapak. Kemudian juga saudara, ya, ikhwan itu, dan juga asyirah. Asyirah itu keluarga, ya. Jadi ada asyirah, ada ahlun. Asyirah itu keluarga, ya. Ahlun juga keluarga, ya. Tapi kalau asyirah yang diikat dengan keimanan, diikat dengan keislaman, diikat dengan akhlak mulia, itu namanya ahlun, insya Allah ketemu di sorga. Jadi tidak semua keluarga itu bertemu di sorga, ya. Kalau beda iman, ya, beda agama, nggak bakal ketemu tuh. Makanya dijaga, jangan sampai putus itu, ya. Dijaga agamanya, ya, dijaga imannya, dijaga akhlaknya, dijaga ilmunya. Nah, di antara ciri orang yang berakal sehat adalah yang menyambungkan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Di antaranya silaturahim, ya. Silaturahim itu perintah Allah, ya, untuk menyambungkan hubungan kekeluargaan.
ya, antara anak, orang tua, keluarga, saudara dan keluarga. Itu harus terjalin terus, jangan sampai putus. Selanjutnya di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walladzina yasiluna ma amarallahu bi'i ayyusala. Ya, yang dikatakan orang yang cerdas, orang yang berakal sehat, dia selalu menyambungkan, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan. Ya. Jadi sholat itu, ya, itu harus nyambung. Ya. Jadi kalau bapaknya sholat, ibunya juga sholat. Kalau bapak dan ibunya sholat, anaknya juga harus sholat. Ya, istrinya harus sholat, suaminya sholat. Ya, menantunya sholat, mertuanya sholat. Bahkan kalau bisa pembantunya juga sholat. Nyambung. Ya. Jangan sampai sholat sendirian. Jangan sampai sholat sendiri. Jangan sampai sholih sendirian. Dalam Islam itu ada sholih, ada muslih. Kalau sholih itu baik sendirian. Ya. Sedangkan muslih bukan hanya saja dirinya yang baik, tapi yang lainnya juga ikut baik. Maka islah itu menjadikan yang lain baik, namanya termasuk silaturahim. Ya. Nah, di sini jelaskan, ya, bahwa ayat ini secara umum, ya, berkaitan dengan silaturahim, tapi juga berkaitan dengan berbuat baik kepada mereka. Silaturahim itu berbuat baik, ya, itu termasuk berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada saudara. Itu keluarga tuh. Silaturahim. Kemudian juga berbuat baik kepada orang miskin. Ya. Jadi silaturahim juga bisa kepada orang miskin dengan cara berbuat baik. Kemudian kepada orang-orang yang membutuhkan al-hawaij. Ya. Al-hawaij itu orang yang membutuhkan bantuan kita. Ya, baik harta, ya, maupun tenaga. Ya. Dengan apa? Dengan segenap kemampuan. Ya. Jadi fattakullah mastata'tum, melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Demikian pula dengan berbagi kebaikan. Ya. Nah, ayat ini, ya, menjelaskan juga orang yang selalu menjalin silaturahim akan diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Ya. Ya. Jadi Allah tuh menguji manusia pertama dengan memuliakan, yang kedua dengan menyenangkan, yang ketiga dengan meluaskan rizki. Ya. Jadi ketika Allah meluaskan rizki, ya, kemudian digunakan untuk silaturahim, maka rizkinya akan bertambah luas. Tetapi ketika Allah meluaskan rizki tidak digunakan untuk silaturahim, Allah sempitkan rizkinya. Walaupun banyak nggak cukup itu. Ya. Kenapa orang sampai korupsi miliaran, triliunan, padahal gajinya itu ratusan juta. Ya. Padahal sejatinya rizkinya itu banyak, tapi tidak diluaskan oleh Allah. Ya. Tidak cukup dengan, ya, gaji yang besar itu. Ya. Demikian pula kekayaan yang berlimpah itu. Ya. Jadi para pejabat itu, ya, kekayaannya tuh triliunan, ya. Tapi kemudian, ya, masih tergoda, ya, dengan hal-hal yang haram dan syubhat. Ya, kenapa? Ya. Karena tidak dijaga hatinya, tidak dijaga perutnya, ya, tidak dijaga imannya, ya, tidak dijaga ilmunya. Nah, kalau mau diluaskan rizki dan dipanjangkan umur, Allah ngasih kuncinya, Allah ngasih hidayahnya, Allah ngasih petunjuknya. Apa? Silaturahim. Ya. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, man ahaba ayubsatu alaihi fi rizkihi wa ayun sa'allahu fi atharihi falyasil rahimah. Jadi siapa saja yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah silaturahim. Panjang umur di sini adalah bukan panjang umur panjang umur saja. Sebab kalau panjang umur saja, maka yang paling panjang umurnya adalah iblis laknatullah. Tapi panjang umur di sini adalah panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah.
panjang umur dalam berbuat baik kepada sesama manusia, di antaranya kepada kedua orang tua. Ya. As-sa'ada kullu sa'ada, ya, tulul umri fi ta'atillah. Ya. Jadi kebahagiaan yang total, general, menyeluruh, ya, yang sempurna, yang mencakup segala kebahagiaan itu adalah pada saat orang umurnya panjang, tapi kemudian digunakan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Ya, ini ancaman yang serius. Ya. Ya, la yadkhulul jannah qati'. Ya. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Saum sunatnya rajin, qiyamul lailnya rajin, zakat, infak, sedekah rajin, ya, umroh mungkin tiap bulan, haji tiap tahun, ya. Tapi tidak akan masuk surga. Ya. Kalau ya, dengan orang tua tidak baik, ya. Kalau dengan anak tidak baik, dengan saudara tidak baik, dengan keluarga tidak baik, ya, la yadkhulul jannah qati', yakni qati' rahim. Tidak akan masuk surga, kata Rasul, orang yang memutuskan silaturahim, yakni orang yang tidak menjaga hubungan baik keluarga. Kemudian yang selanjutnya, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wasiat Allah, nasihat Allah, perintah Allah kepada manusia. Ya, wa wassayna insana biwalidayhi husna. Ya. Dan kami perintahkan, kami nasihatkan, kami pesankan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini wasiat Allah nih. Ya. Wasiat manusia saja wajib dilaksanakan. Ya. Bahkan sebelum bagi waris, nomor 1 laksanakan wasiatnya dulu. Baru kemudian lunasi utangnya. Kalau ada sisa, baru bagikan warisnya. Kalau tidak, ya, jadi tidak ada waris itu. Jadi 2 hal yang harus didahulukan sebelum bagi-bagi waris. Yang pertama, laksanakan wasiatnya. Yang kedua adalah bayarkan utangnya. Ya. Apalagi ini wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang punya surga, punya neraka, hati-hati itu. Ya. Jadi ayat ini dijelaskan, itu sababun nuzulnya. Ya. Berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ketika dia masuk Islam, ya, dan kemudian dia tetap berbuat baik kepada ibunya. Ya. Jadi walaupun ibunya non muslim, ya, ibunya masih musyrik, masih jahiliyah, sementara Sa'ad bin Abi Waqqas sudah masuk Islam, tetap aja menjaga silaturahim dengan berbuat baik kepada ibunya. Sampai kemudian ibunya berkata, ini agama apa? Ya. Sampai engkau masuk Islam. Islam itu agama apa sih? Oh, jadi menghina tuh, ya. Menghina. Tidak percaya itu anaknya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam. Ya. Ya. Kemudian ibunya berkata, mahadzalin, ini agama apa katanya? Wallahi, kata ibunya, demi Allah, la akul wa la ashrab hatta tarji'a ila ma kunta alaihi au amut. Ya. Demi Allah. Jadi ibunya Sa'ad itu walaupun non muslim dan dia beriman kepada Allah. Cuman yang disembahnya bukan Allah, tapi berhala, gitu ya. Jadi demi Allah, aku tidak akan makan, aku tidak akan minum sampai kamu kembali kepada agamamu semula atau aku mati. Wah, itu taruhannya nyawa itu. Jadi kalau Sa'ad keluar dari Islam, murtad dari Islam, ibunya akan makan, ibunya akan minum, dan ibunya akan tetap hidup. Tapi kalau Sa'ad tetap dalam Islam, maka ibunya tidak akan makan, tidak akan minum, dan akan bunuh diri. Ini, ya. Gitu.
Kemudian ya, di sini jelaskan ibunya diam ya, beberapa hari ya. Jadi dia tidak makan, tidak minum tuh berhari-hari, demonya. Jadi waktu itu juga ada demo tuh. Jadi ibunya demo sama Sa'ad ya, tidak makan, tidak minum sampai berhari-hari. Ya, pada hari keberapa tidak disebutkan, maka Sa'ad datang menghadap ibunya ya. Kemudian berkata, wahai ibuku, seandainya ibu punya 100 nyawa, kemudian nyawa itu keluar satu persatu sampai habis, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Ini luar biasa tuh. Dia lebih memilih Islam daripada agamanya. Ya. Dia lebih memilih Islam daripada ibunya. Ya. Jadi yakin banget. Ya. Sampai kemudian ibunya tidak ditaatinya. Ya. Karena ibunya itu nyuruh murtad kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antaranya dengan mogok makan, mogok minum berhari-hari. Tapi Sa'ad meyakinkan kepada ibunya, seandainya ibunya itu punya nyawa 100 dan kemudian keluar satu persatu sampai habis, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Ini luar biasa ya. Ya. Kemudian fakuli insyita outruki ya. Kalau ibu mau makan, makanlah terserah. Ibu mau minum, minum terserah. Tapi aku tidak akan meninggalkan agamaku. Kemudian palama asyat ya, minhu akalat wa syaribat. Tapi akhirnya yang kalah ibunya. Ya, dia putus asa. Ya, dia tidak sabar ya dengan tidak makan dan tidak minum, menunggu anaknya murtad. Akhirnya dia makan juga, minum juga itu, ya, minum dan makan juga, ya. Fa anzalallahu hadhil ayat. Maka dengan peristiwa itu Allah menurunkan ayat apa? Wasaina insana biwalidayhi husna. Aku pesankan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ya. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu ya, untuk melakukan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu, melakukan kebodohan, melakukan kejahilian, ya, melakukan kesyirikan dan kemurtadan, walaupun itu orang tuamu, fala tuti'huma. Kalian jangan taati keduanya. Ya. Kenapa? Ilayya marji'ukum. Kalian akan kembali ke tempat kembali kalian, yaitu kepadaku. Ya. Tidak akan kepada Tuhanmu, tidak akan kepada ibumu, tapi kepadaku. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka akan aku beritahukan kepada kalian semua apa yang telah kalian lakukan. Ini surat apa? Al-Ankabut ayat 8. Ya. Maka kemudian di sini dijelaskan, ya, Allah melarang mentaati kedua orang tua dalam maksiat, ya, dan menyuruh berbuat baik kepada keduanya, karena Allah berfirman, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perintahnya tidak ditaati karena itu maksiat, syirik dan sebagainya, tapi tetap, ya, menjalin hubungan baik dengan ibunya, tidak memutuskan silaturahim walaupun beda agama, beda keyakinan, ya, walaupun tidak mentaati perintahnya. Maka kemudian, ya, Allah SWT berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan sudah aku putuskan, aku tetapkan, ya, aku perintahkan. Ya, jadi Rabbmu yaitu Allah telah memutuskan, ya, bahwa kalian tidak akan beribadah kecuali hanya kepadanya. Ya. Jadi kalau ada orang yang menyuruh ibadah kepada selain Allah, siapapun orangnya, termasuk orang tua, jangan ditaati. Tapi jangan sampai, ya, hubungan jadi putus itu. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik.
Ima yablughanna indakal ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ini salah satu ya contoh atau beberapa contoh ya berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ketika kedua orang tuanya atau salah satunya ya berusia lanjut ya. Tapi dalam pemeliharaanmu ya, ada di rumah kamu ya. Tapi rata-rata kan ibu dan bapak ya, walaupun sendiri ya, apalagi berdua tidak mau diajak tinggal di rumah anaknya itu. Tapi kemudian kalau kemudian ya, ibunya mau, bapaknya mau tinggal bersama anaknya, apa pesan Allah kepada anaknya itu ya. Di sini maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ya. Nggak boleh itu membantah, nggak boleh membangkang ya, nggak boleh menolak ya. Kemudian dan janganlah engkau membentak keduanya ya. Ini birrul walidain ya, tidak aba ya, kemudian juga tidak tidak tanhar ya. Tanhar itu tidak membentak. Kemudian waqul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepadanya keduanya perkataan yang baik, yang sopan, yang santun, yang ramah, yang lemah, yang lembut, sehingga hati orang tua itu senang itu. Jadi jangan membentak ya. Jangan membantah, kemudian berkata sopan santun, lemah lembut, ramah tamah. Kemudian wahfid lahuma janahadzuli minar rahmah, mengasihi, menyayangi, menghormati ya. Tapi tidak sampai mencium kakinya, enggak ya. Gitu. Cukup paling rendah sungkem lah ya. Ya. Dan bentuk penghormatan itu dalam bentuk fisik ya, merendahkan diri ya. Bukan hanya merendahkan hati, tapi juga merendahkan diri. Ya, tapi tidak boleh sampai sujud. Sebab kata Rasulullah, ya, kalau aku perintahkan manusia sujud kepada manusia, yang pertama aku suruh adalah istri sujud sama suaminya. Ya. Jadi nggak boleh itu, istri sujud sama suaminya. Demikian pula anak sujud kepada orang tuanya. Ya, cukup dengan merendahkan diri dalam bentuk ya, mengasihi, menyayangi dan menghormati. Kemudian bentuk kebaikan yang lainnya, wa qul lahuma qawlan karima, kemudian waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, wa qur rabbirhamhuma ya kama rabbayani shaghira ya. Mendoakannya itu, mendoakannya ya. Ini bentuk konkret dari berbuat baik kepada kedua orang tuanya, mendoakannya. Karena kedua orang tua itu telah mengurusnya, telah merawatnya, telah menjaganya, telah mendidiknya sejak kecil. Ya. Jadi wakul dan ucapkan oleh kamu, Robbi ya Allah, irhamhuma, ya, kasihi sayangi keduanya, kama robbayani sebagaimana keduanya telah mengurus, merawat, mendidik, ya, aku sagiro, ya, pada waktu kecil. Ya. Jadi Allah menyuruh hambanya beribadah hanya kepadanya serta berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya, lemah lembut kepada keduanya, terutama saat keduanya itu tua dan lemah, karena keduanya telah menjaga dan mengurusnya ketika kecil dan lemah. Bayangkan ya, kalau oleh Allah tidak ditanamkan kasih sayang ke dalam hati ibu, itu tidak ditanamkan kesabaran, mungkin kita tidak akan seperti sekarang ini. Ya, makanya kata Allah, wa wasaina insana bi walidai. Ya, aku wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tua, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ya. Ya, terutama ibunya ya, yang mengandungnya dalam keadaan lemah ya,
dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, demikian pula ya menyapihnya dari mulai menyusuinya selama 2 tahun. Ya. Apa pesan Allah? Aniskurli wali walidaika ilayal masir. Kamu harus syukur kepadaku dan syukur kepada kedua orang tuaku, kepadakulah ya tempat kembali. Disyukur kepada Allah dengan beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya ya, karena Allah banyak memberikan nikmat kepada hambanya. Syukur kepada orang tua karena orang tua telah banyak berbuat baik kepada anaknya ya. Jadi luar biasa tuh ya. Syukur kepada orang tua digandingkan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah digandingkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di sini ada sahabat yang bernama Ibnu Uyainah ya. Dia berkata, "Faman sholat ya as-shalawatal khamsa faqad syakarallah." Siapa yang telah menunaikan sholat 5 waktu, sejatinya dia telah bersyukur kepada Allah. Ya. Kemudian waman da'a lil walidaini fi idbari sholawat faqad syakara lahuma. Ya, dan siapa saja yang mendoakan kedua orang tuanya setelah sholat 5 waktu, maka dia telah bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi ada kaitannya dengan sholat tuh. Sholat syukur kepada Allah, berdoa kepada orang tua. Setelah sholat itu bersyukur kepada kebaikan orang tua. Ya. Kemudian Abdullah bin As'ad ya dia berkata, jadi aku pernah bertanya kepada Nabi, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Jadi ayul amal ahabbu ilallah ta'ala. Jadi amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya. Kalau kita mengamalkan amal yang paling dicintai oleh Allah, insya Allah kita akan dekat dengan Allah. Insya Allah kalau kita dicintai oleh Allah, maka Allah akan ngasih kekuatan kepada kita. Allah akan ngasih kecukupan kepada kita. Allah akan ngasih perlindungan kepada kita sehingga hidup aman dan selamat dunia dan akhirat. Kuncinya apa? Di sini dijelaskan. Mengamalkan amal yang paling dicintai. Makanya Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasul, amal apa ya Rasulullah yang paling dicintai Allah? Yang pertama, as-salatu ala waktiha katanya. Salat pada waktunya itu. Salat pada waktunya, ya. Kemudian yang kedua, suma'ayu apalagi? Ya, kata Ibnu Mas'ud, jawab Rasul, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Suma'ayu, kemudian apa lagi? Amal yang paling dicintai oleh Allah, al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah ya. Jadi 3 amal yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama, salat pada waktunya. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain. Dan yang ketiga, jihad fi sabilillah ya. Jadi di sini jelaskan bahwa salat ya pada waktunya itu amal yang paling afdal. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Jadi ada orang yang mendaftarkan diri untuk ikut berjihad bersama Rasul. Rasul nanya, kamu masih punya orang tua enggak? Punya. Kalau begitu kamu pulang ke rumah, jihad pada kedua orang tuamu. Bersungguh-sungguh dalam berbuat baik kepada keduanya, setelah itu baru berjihad. Ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua itu lebih utama, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah. Ini masih panjang ya. Silakan dibaca, dilanjutkan di rumah ya. Ada yang ditanyakan silakan.